Nah, salah satu yang bisa mendukung pemulihan perekonomian di Indonesia antara lain adalah, pernahkah kaula muda tahu bahwa 40% komponen biaya logistik itu berasal dari transportasi? Halo kaula muda, apa kabar? Pesan barang di dalam kota, sampainya besok tanpa ada tertunda. Jumpa lagi dengan saya Adita, hanya di Kabar Moda. Kabar soal layanan, program, dan juga tentunya inovasi di sektor transportasi di negara kita di Indonesia. Nah, kaula muda, di episode kali ini saya ingin mengajak kaula muda semuanya untuk melihat seperti apa konektivitas infrastruktur logistik dalam memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Kaula muda, kita semua menyadari ya bahwa pandemi COVID-19 di negara kita ini betul-betul memukul, apalagi di sektor transportasi. Tapi tentunya kita harus tetap optimis ya, kita nggak boleh menyerah agar Indonesia itu bisa cepat kembali bangkit dan pulih seperti semula. Nah, salah satu yang bisa mendukung pemulihan perekonomian di Indonesia antara lain adalah pergerakan barang atau yang sering disebut dengan logistik. Ya, pergerakan barang logistik dari satu tempat ke tempat lain, dari satu daerah ke daerah yang lain. Ya, ini penting banget loh ya, karena kita butuh barang ini ataupun komoditas apapun bergerak agar bisa kemudian dinikmati dan dikonsumsi oleh seluruh lapisan masyarakat. Nah, udah jelas kan gimana bayangannya tentang logistik ini? Nah, kaula muda, mari kita sama-sama membayangkan ya, sebenarnya sepenting apa yang namanya konektivitas logistik itu. Sekarang kita mulai aja dari aktivitas tadi pagi. Kaula muda tiap pagi sarapan dong, atau tiap pagi olahraga, atau yang lain ya. Pernah membayangkan nggak bahwa apa yang kita makan di sarapan kita tiap pagi, yang tersaji di dalam piring, itu datang dari mana? Misalnya, kaula muda makan nasi goreng, ya, ada nasi, ada telur, ada ayam, ya, nasinya digoreng, tentu pakai minyak goreng kan? Nasi kan tentu tidak datang begitu saja di piring kalian kan? Itu asalnya dari beras yang ditanam oleh petani mungkin di Jawa Barat, mungkin di Jawa Tengah, ya, dan kemudian digiling menjadi gabah sampai akhirnya menjadi beras, dikirimlah ke agen sampai akhirnya kita beli di pasar tradisional atau di pasar retail. Nah, itu semua kan membutuhkan pergerakan ya. Tidak langsung tiba-tiba tampil di piring kita, itu butuh digerakkan. Nah, pergerakan inilah yang ditopang utamanya oleh transportasi. Dan pergerakan logistik ini ditopang oleh transportasi logistik. Tentu juga harus ada konektivitas ya. Transportasinya dari yang dulunya mungkin dengan kapal, harus bisa kemudian dilanjutkan dengan bis atau dengan truk. Dilanjutkan lagi kalau memang di daerah yang sudah dijangkau dengan pesawat terbang. Jadi sekali lagi, ini adalah proses logistik yang ditopang sangat-sangat penting oleh transportasi. Sama juga loh dengan obat-obatan ya, kita sekarang lagi di masa pandemi, obat-obatan sangat penting kan untuk bisa dikirimkan ke daerah-daerah, apalagi daerah yang terpencil. Kemudian juga vaksin, demikian juga vaksin ini perlu didistribusikan sampai ke daerah-daerah. Disitulah transportasi memiliki peranan sangat penting. Nah, kaula muda, peranan transportasi memang penting ya untuk mendukung kelancaran distribusi logistik. Pernahkah kaula muda tahu bahwa 40% komponen biaya logistik itu berasal dari transportasi? Oleh karena itu, ketika transportasi pun tidak berjalan dengan lancar, otomatis biaya logistik akan naik ya. 40% loh, bayangin nggak tuh? Kan lumayan ya kalau kemudian ada efisiensi atau ketidakefisienan dalam transportasi, langsung namanya biaya logistik akan meningkat. Tentu kita tidak ingin itu terjadi kan, dan pemerintah terus berupaya untuk menekan biaya logistik dengan terus mengefisienkan konektivitas transportasi logistik itu sendiri ya, sehingga bisa membantu memotong rantai pasokan yang dapat membebani biaya logistik. Nah, kaula muda,
Kementerian Perhubungan yang diberi tugas untuk menangani transportasi logistik di Indonesia menerapkan beberapa strategi untuk itu, untuk bisa turut menekan biaya logistik di Indonesia. Ya. Yang pertama adalah mengembangkan sistem transportasi yang terintegrasi dengan kawasan industri. Ini penting ya kaula muda semuanya, karena begitu simpul transportasi terletak jauh dari pusat industri atau kawasan industri, tentu akan dibutuhkan waktu yang lebih lama dan otomatis biaya logistiknya juga akan menjadi lebih tinggi. Yang kedua adalah membangun integrasi antar moda untuk transportasi angkutan logistik ini. Ya, apa itu intermoda? Jadi begini, kaula muda ya, ada barang datang ke pelabuhan. Ya, setelah sampai di pelabuhan, tentu tidak berhenti di situ kan? Kita harus kirimkan sampai ke konsumen. Proses menuju ke sana tentu harus dilanjutkan dengan moda transportasi yang lain. Contohnya, misal dengan truk atau di kawasan-kawasan yang tidak terjangkau oleh konektivitas darat, dilanjutkan dengan penerbangan. Nah, disinilah pentingnya di daerah-daerah terpencil di 3TP yang namanya tol laut dan jembatan udara. Merekalah ya, dua program inilah yang sebenarnya bisa mengintegrasikan antar moda ini agar komoditas betul-betul tersampaikan sampai saudara-saudara kita yang ada di puncak gunung, yang di dalam hutan ya, karena memang harus bisa kita jangkau dengan transportasi yang memungkinkan. Nah, kaula muda, bicara tol laut ya, kita bersyukur sekali saat ini sudah berkembang sangat pesat ya. Ada 30 trayek tol laut yang diiringi juga dengan bertambahnya jumlah dan kapal dengan melibatkan 106 pelabuhan. Nah, ini 106 pelabuhan ini terdiri dari 9 pelabuhan pangkal dan 97 pelabuhan singgah. Dan umumnya ini ada di kawasan timur Indonesia. Bahkan di Papua sendiri ini cukup banyak ya pelabuhan-pelabuhan yang sekarang menjadi pelabuhan singgah. Nah, kaula muda, saya tadi sudah sampaikan mengenai integrasi intermoda ya. Ini penting banget loh. Nah, salah satu yang sekarang ini juga mungkin banyak yang belum tahu ya, bahwa ternyata di Jawa Timur itu telah diresmikan kereta api barang peti kemas dengan rangkaian 10 gerbong yang berangkat dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menuju Stasiun Pasoso di Jakarta. Ya, ini yang contoh real dari integrasi intermoda. Ya, jadi semua yang namanya transportasi harus kita optimalkan untuk bisa membawa logistik ini sampai ke tempat-tempat di titik terakhir di mana memang masyarakat membutuhkan. Nah, kaula muda, cerita saya panjang lebar tentang transportasi logistik tadi dan bagaimana peranannya dalam ikut mendistribusikan komoditas dan barang-barang yang pokok dan penting. Tentunya memberikan pencerahan yang mudah-mudahan nih memberikan pencerahan. Jadi supaya kita juga bisa memikirkan bahwa apa yang kita konsumsi tiap hari, apa yang kita makan tiap hari itu tidak akan bisa tersaji di depan kita tanpa adanya konektivitas transportasi logistik ya. Dan ini kita harapkan juga bisa meningkatkan indeks kinerja logistik di Indonesia. Ya, karena ini salah satu parameter loh untuk meningkatkan daya saing Indonesia dengan negara lain, khususnya di sektor logistik. Dan pada akhirnya, seperti harapan kita semuanya, ini juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Ya, pandemi masih berjalan, kita harus terus disiplin dengan protokol kesehatan. Tapi tentu ekonomi juga harus berjalan, ya. Dan Kementerian Perhubungan beserta stakeholders terkait tentu juga berupaya agar konektivitas logistik bisa ikut memacu pertumbuhan ekonomi dan kita bisa bangkit lagi. Kita doakan ya kaula muda ya, semuanya akan membaik ke depannya meskipun kita tetap harus waspada, tetap disiplin protokol kesehatan. Oke kaula muda semuanya, ini semua yang sudah saya paparkan mengenai konektivitas logistik yang bisa memacu pertumbuhan ekonomi nasional ya. Nantikan kabar muda selanjutnya ya, jangan bosan-bosan ya, kita akan terus tampil dan terus menyampaikan perkembangan terbaru di sektor transportasi. Jangan lupa ya kaula muda, mungkin sebagian besar sudah divaksin, tapi meskipun demikian jangan lupa protokol kesehatan. Tetap gunakan masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan dimanapun, termasuk di transportasi umum. Saya Adita, sampai jumpa semuanya. Salam kaula muda.